mobil ini sangat ikonik, sangat bersejarah, dan sangat ini mobil kami sendiri yang kami rebut dari tangan Bung Fitra di Road Party Season 3 100 Juta Challenge. Karena ini mobil yang sangat luar biasa. Ini adalah Toyota Crown. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Seperti biasa kami awali dengan sejarahnya yang sangat amat panjang. Ternyata sejarahnya lebih panjang daripada Toyota Camry yang pernah kami bahas juga. Generasi pertama Crown dilahirkan di Jepang tahun 1955 yang namanya Toyopet Crown dan merupakan mobil Jepang yang pertama kali masuk ke Amerika. Juga ada versi van dan pickup yang namanya Toyopet Master dan bahkan dipakai mobil polisi juga dengan nama Toyopet Patrol. Generasi kedua, Toyopet Crown, diluncurkan tahun 1962 dengan varian sedan, station wagon, coupe, dan pickup utility. Tahun 1964 diluncurkan edisi spesial yang lebih mewah dan sedikit lebih besar dengan nama Crown 8. Crown 8 ini kemudian menjadi cikal bakal keluarga Toyota Century. Ya, Toyota Century basisnya dari sebuah Toyota Crown. Generasi ketiga, Toyopet Crown diluncurkan pada tahun 1967. Variannya tetap ada sedan, station wagon, coupe, dan pickup utility. Generasi keempat ini meluncur tahun 1971 dan sekarang namanya berubah. Sudah Toyota Crown. Pada generasi ini orang Indonesia sering menyebut dengan Crown Lele karena ada garis krom di ujung kap mesin yang seperti kumis lele. Kami juga suka ini, bentuknya serem. Generasi kelima meluncur di Jepang tahun 1974, namun baru masuk Indonesia pada tahun 1976. Varian untuk pasar Indonesia hanya dapat yang sedan 4 pintu saja, dengan dua pilihan yaitu Deluxe dan Super Saloon. Generasi keenam diperkenalkan tahun 1979 yang masuk ke Indonesia hanya satu trim level saja, yaitu Deluxe, yang disingkat menjadi DX. Sehingga orang Indonesia saat itu banyak menyebut generasi ini sebagai Crown Deluxe atau Crown DX. Generasi ketujuh diluncurkan tahun 1983, namun generasi ini tidak dijual secara resmi di Indonesia karena pada periode ini ATPM di Indonesia menggantikan posisi Crown dengan Toyota Cressida sebagai line-up sedan yang termewah. Entah kenapa. Toyota Crown kembali masuk lagi ke Indonesia pada generasi ke-8 tahun 1989. Oleh orang Indonesia biasa disebut dengan Crown Robot karena bentuknya benar-benar kotak macam robot. Ada dua pilihan trim level yaitu Super Saloon dengan transmisi manual dan Royal Saloon dengan bertransmisi otomatis. Kemudian terjadi facelift tahun 1992. Versi facelift ini sering disebut orang sebagai Crown Lexus karena bentuknya mirip Lexus LS pada masa itu. Crown generasi ke-8 ini diproduksi lokal di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Lanjut generasi ke-9 dan ke-10 itu diloncati juga, tidak masuk resmi di Indonesia. Jadi Crown terakhir masuk secara resmi di Indonesia yang paling populer adalah Crown Lexus kami ini. Karena generasi ke-9 hingga generasi terakhir yaitu generasi ke-15 saat ini secara resmi tidak pernah masuk ke Indonesia. Hanya ada beberapa unit saja, dan itu juga untuk mobil dinas. Kami bangga sekali dengan Toyota Crown kami, dan oleh karena itu kami minta review khusus mobil bekas Mamang Ican. Dan sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas agar kami semua bahagia. Cek juga itu channelnya Aspros Auto, Mamang itu. Kami bela-belain ke Jakarta karena kami Mamang Mobi dari Bandung dan kami akan mereview detail. Sebetulnya ini Toyota Crown-nya sudah dijelasin lah sedikit, tapi kita akan dijelaskan secara detail di Motomobi Used Car. Nah, ini mobilnya sakral karena ini dipakai oleh Om Mobi. Nah, di sini di depannya ini adalah sebuah faceliftnya dari Toyota Crown Robot gitu ya. Di tahun 92 dia udah keluar dan ini
ini agak-agak tongos di bagian grillnya, tapi yang Crown Robot itu lebih tongos lagi. Tapi ya ini masih lebih keren karena di sini udah lambang elips gitu ya. Terus juga ada krom-kroman melambangkan sebuah sedan elegan, dan juga ini lampu-lampunya tuh agak-agak tricky gitu ya. Karena untuk sebuah Toyota Crown yang ini, Crown Lexus dibilangnya, ini lampu fog lamp-nya menyatu dengan headlamp, dan ini materialnya masih kaca, dan lampu seinnya kalau dilihat dari depan itu ada 4 karena lampu seinnya itu seperti fog lamp yang pada zaman now, ditaruhnya di bawah lampu seinnya dan juga di bagian pinggir sebelah sini. Toyota Crown terus juga ada yang namanya ini nih, side marker. Ini tenar banget dipakai di Eterna juga gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat ujung dari sebuah kap mesinnya. Ada 2 buah kecerutan di sebelah situ, ada frame chrome di bagian kaca depannya. Elegan banget, dan ini dibilangnya itu nggak ketinggalan zaman sampai tahun 2000-an karena modelnya tuh tak lekang oleh waktu, saking simple dan elegannya. Mesin yang digunakan oleh Crown kami adalah versi tertingginya, yes, 3000 cc EFI Electronic Fuel Injection DOHC 6 silinder dengan kode 2JZGE. Ya, ini selevel dengan Toyota Supra dengan tenaga 230 PS pada 5.800 rpm dan 284 Nm pada 4.800 rpm. Disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 5 speed manual atau 4 speed otomatis kalau yang ini yang otomatis, karena ini yang Royal Saloon. Namun sebenarnya ada juga yang 2000 cc, jauh lebih pelan, hanya bertenaga 135 PS pada 5.600 rpm dan torsi maksimalnya hanya 176 Nm pada 4.400 rpm, ya pelan. Sekarang bagian pinggirnya, jadi Toyota Crown gitu ya, ini berdesain elegan banget. Kap bagasinya lurus, terus juga kap mesinnya juga lurus, nggak ada yang macam-macam, paling cuman ada aksen-aksen legokan di sebelah sini, dikasih tambahan daging sebelah sini. Ya ini jadi kalau buka pintu gitu ya, itu nggak ketenggar si pintunya yang sebelah sini, jadi tetap aman dan mulus ini ternyata gitu ya sebelah sini. Hah? Ya Om di mana? Ya, kami ada di mana-mana dan akan selalu ada untuk Crown ini. Kami jadi ingin ikut bahas Crown kami sendiri. Bagian samping terlalu sederhana untuk dibahas karena ini hanya sebuah sedan yang panjang tanpa lekuk yang aneh-aneh. Dan ini velgnya seperti do plastik, padahal ini adalah velg beneran, alloy asli dengan ukuran ban 20565 velg 15 inch. Chrome-nya ini pas, tidak terlalu banyak, dan itu tiba-tiba ada logo mahkota di pilar C. Ayo lanjut Mamang Oichan. Udah Om? Udah ya? Nah, saya lagi. Kalau gitu di bagian belakangnya sebuah Toyota Crown gitu ya. Ini agak-agak rencem gitu ya. Di sini ada tulisan Royal Saloon, terus juga 3.0 gitu ya. Karena ini ada versi yang spesialnya atau kasta tertinggi dari sebuah Toyota Crown. Dan di sini ada tulisan Toyota Crown juga. Bedanya dengan yang Crown Robot di bagian belakangnya, nah ini dia, di lampu belakangnya juga berbeda. Terus bentuk-bentuknya juga berbeda. Nah, di bagian kap bagasinya lihat lurus saja ini, jadi kalau makan di sini ini bisa gitu ya di sebelah sini, karena prasmanan pun bisa saking gedenya si bagasinya. Di atasnya itu di kaca belakangnya sudah dilengkapi rear defogger. Itu yang penting tulisan di kaca belakangnya. Itu bukan Vitra Eri lagi, tapi Om Mobi the champion. Dan gara-gara Road Party Season 3 kami beli Crown ini, dan gara-gara Road Party Season 3 juga bumper kami pakai lakban ini. Kami tidak akan lepas lakban itu karena di dalamnya luka. Mungkin suatu saat kalau kami lepas itu lakban, sudah sembuh dalamnya. Untung saja ini bumper Crown kuat untuk tempel dorong. Bagasinya itu luas sekali, bahkan si Mamang itu bisa masuk ke dalam bagasi. Dan masih ada sisa ruangan. Apabila dipaksakan, mungkin 2 orang mamang-mamang itu bisa masuk, ditumpukin di dalam bagasi. Ada CD changer original merek Alpine, tapi ini sebenarnya CD changer dan head unit Crown Robot, bukan Crown Lexus. Di bawah lantai bagasi ada ban serep juga, full size. Kita bahas di row ke-1 dulu, karena row ke-1 ini adalah point of interest dari sebuah Toyota Crown yang sangat mewah gitu ya. Nah, di bagian dashboardnya, di bagian atas itu materialnya udah pasti soft touch gitu ya. Terus ke tengah-tengahnya ini identik tahun 90-an, berwarna coklat gelap. Terus juga jok-joknya tuh jok kulit gitu, keren. Nah, ini di bagian tengah
center of interest-nya itu sebuah Toyota Crown itu disuguhkan dengan tombol-tombolnya tuh banyak sekali gitu ya. Di sini ada tombol AC. Tombol AC itu dari bagian atas sampai ke bagian tengah sebelah sini. Itu ada fitur auto, ada fitur swing. Ngingetin saya kayak kipas angin ya. Jadi ini bisa gitu-gitu. Kipas angin segar. Ini tradisi Crown dari zaman dulu nih, ada fitur swing seperti ini. Dan ini masih berfungsi lagi hebatnya. Jadi AC-nya tuh udah digital gitu ya, tinggal pencet-pencet saja, bukan yang geser-geser. Geser-gesernya cuma di bagian temperatur saja. Dan di sini ada head unit. Memang head unitnya dari awal gitu, ini adalah head unit Alpine. Ya, dengan antena yang bisa ngebuka sendiri di bagian belakang. Dan juga yang kami suka adalah tempat penyimpanan yang berlimpah. Tempat penyimpanan tertutup, center konsol yang dibukanya ke arah kanan kiri ini indah sekali. Glove box yang besar, sun visor yang besar, door trim yang mewah, pegangan yang nanjak, dan desainnya ketika ditutup pintunya nyambung dengan lekukan dashboard. Dan itu tombolnya banyak sekali di pintu untuk power window, door lock, window lock, spion elektrik, dan tombol pembuka bagasi. Ini banyak sekali mainannya. Pada row kedua tidak kalah mewah, kabinnya itu luas. Legroomnya luas, namun sebenarnya kalau di ukuran zaman sekarang ini legroomnya kecil. Headroomnya ya masih cukup luas juga. Dan itu adalah pegangan kursi untuk para manula bisa masuk keluar mobil dengan mudah sambil pegangan itu. Pegangan ini sudah ada sejak Crown Robot. Joknya itu empuk dengan balutan kulit, namun ini kulit tidak asli, harusnya fabric. Beserta armrest dan penyimpanan tersembunyi di situ. Kursinya bisa direbahkan secara elektrik juga, cocok untuk kami bos-bos muda. Aduh, bener nyaman. Nyaman banget Toyota Crown, dipakai di kota aja nyaman seperti ini. Ini nggak kayak gede ya mobilnya tuh, kayak compact gitu mobilnya. Nggak tahu kenapa dia bisa mengesankan seperti itu. Jadi enak dipakai sehari-hari, dan makanya Omobi itu bela-belain supaya nggak jatuh ke tangan Bung Fitra. Nah, ini visibilitas itu gede banget, pilar A-nya kecil dan bisa ngeliat kemana-mana, kiri kanan depan belakangnya enak buat manuver gitu, sampai ke belakang juga enak. Dan ini nggak kelihatan kayak panjang-panjang banget mobilnya. Dan kalau menjadi driver Toyota Crown pada zaman itu, saya rela juga, karena ini untuk drivernya nyaman, empuk joknya, terus juga penumpangnya juga nyaman. Jadi seneng. Ini enak banget mobilnya. Jadi saya tuh membayangkan driver-driver di tahunnya itu, tahun 90-an, kayaknya bakal rebutan kalau ada Toyota Crown, karena ini drivernya aja dimanjakan, menjadi prioritas, nyaman sekali. Apalagi penumpangnya lebih enak di bagian belakang dengan kursinya yang empuk. Dan juga ini drivernya agak-agak tinggi ya, seat driver itu agak commanding. Suspensinya empuk, coil spring, dan mengayun lembut gitu. Tapi kalau di kecepatan tinggi memang agak-agak sedikit limbung di Toyota Crown. Ya memang dia bukan sebuah sport car yang diprioritaskan, tapi penumpangnya dibuai pasti akan tidur kalau ada bos di belakang para driver gitu. Ini setirnya tuh tidak terlalu direct, nggak langsung respon ketika kita belokin atau dibuat menjadi oleng gitu. Nah, ini setirnya kayak nggak nyatu dengan aspal, tapi memang dibuatnya seperti itu supaya kalau manuver itu tidak terlalu kaget untuk penumpang di belakangnya. Dan memang ya sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan kodratnya sebagai mobil yang mewah dan untuk para bos gitu. Kekedapan kabinnya sesuai dengan judul Toyota Crown yang pakai mahkota. Dan ini memang traffic noise-nya teredam dengan baik. Beneran, ini traffic noise-nya keren. Setara dengan Mercedes yang sejamannya. Ini kan ya kalau bisa dibilang dia saingannya tuh kayak Boxer W124, seri 5-nya dari BMW. Dan ini bisa menyaingi itu. Kekedapan kabinnya sama seperti itu. Jadi kalau bos ngobrol tuh nggak usah teriak-teriak gitu di bagian belakang. Mesin yang dipakai dia spesial. Yang dipakai Omobi itu spesial.
Mesinnya dia turunan dari Toyota Supra dengan kode 2JZ-GE. Nah, dia punya horsepower itu sekitar 230-an dan torsinya adalah 240 Nm. Rasanya memang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, mesin Toyota Supra yang dipasangkan ke sebuah mobil mewah. Tuningannya itu memang tidak sebuas dari Toyota Supra. Memang sengaja seperti itu karena ini adalah sebuah mobil mewah yang mengandalkan atau memprioritaskan sebuah kenyamanan di sedan. Jadi sebetulnya Crown Lexus yang punya Omobi itu adalah sebuah facelift dari sebuah Crown robot. Nggak percaya? Saya akan menghilang dari tempat ini dan saya akan hadirkan Crown robot. Wah, ini dia, ada Crown robot di sebelah. Sekalian aja kita singkat perbedaannya antara Crown robot dan Crown Lexus. Nah, dua-duanya ini adalah sebuah facelift generasi ke-8-nya Crown, dan bedanya dari bagian depan udah terlihat lah ya, depannya tuh beda. Yang ini lebih tongos, terus juga lampunya tidak terbenam fog lamp, tidak seperti Crown Lexus. Di bawahnya bempernya juga berbeda, yang ini agak bulat, yang ini benar-benar kaku atau kotak. Terus lampu sennya kalau ini masih terdapat di dalam bemper yang paling depan. Kalau yang ini disumputin ke bawah. Kalau dari sampingnya memang tidak begitu kelihatan berbeda, tapi ini beda sebetulnya. Facelift yang sangat lihat di sebuah Toyota Crown di generasi ke-8. Yang Crown Lexus dia lebih membulat. Yang sebelah sini ini lebih mengkotak. Tapi ada aura-aura yang sama gitu, bukan aura kasih. Yang di sebelah sini ini ada legokan gitu ya. Di sini dikasih tambahan daging, karet-karetan. Terus juga handle pintunya masih chrome dan di frame kacanya juga chrome. Tapi ada perbedaan dari pilar C-nya. Pilar C yang sebelah sini ini lebih mengkotak seperti Cressida, yang ini lebih membulat. Di bagian belakangnya juga beda. Lampunya udah bisa kelihatan kan. Yang ini lebih smoke, yang ini lebih cerah gitu. Ini pilih yang mana? Terserah Anda, suka yang mana. Di bagian dalamnya, interiornya itu sama dengan yang Crown Lexus, tapi ini nuansanya merah. Jadi benar-benar plak di bagian dalam adalah sebuah Toyota Crown Lexus, tapi warnanya merah, itu aja. Di bagian dalam itu sama aja, tapi ini nuansanya merah. Dan merah tuh pada tahun 80-an lebih terkenal daripada yang agak warna abu, karena abu itu masuk ke tahun 90-an. Tapi bedanya cuma di sini aja, pegangan di kursi belakang ini beda. Yang ini agak-agak kulit gitu ya, agak lebih pipih, yang itu lebih lonjong kayak lontong. Jadi kalau itu lebih nikmat megangnya. Simpulannya apa? Mengenai desainnya suka yang mana? Suka yang kotak atau yang suka yang bulat gitu ya? Yang lampu fog lamp di grill atau yang langsung di dalam ini kayak kijang? Lebih membulat atau lebih kotak gitu kan? Ya terserah Anda gitu. Kalau misalnya senang yang kotak, pilih yang Crown Robot. Kalau senang yang membulat dan lebih modern, pilih yang ini, yang Crown Lexusnya. Tapi dari dulu gitu ya, mesin yang 2000 cc udah dipakai dari Crown Robot. Jadi untuk spare partnya lumayan gampang lah, lumayan ya, tapi nggak gampang-gampang amat seperti kijang kapsul. Yang ini pun ada yang 2000 cc, yang 3000 cc-nya baru agak-agak sedikit jarang gitu untuk spare part di mesinnya terutama. Harganya Toyota Crown itu bervariasi tergantung dari kondisinya, tapi kalau yang biasa-biasa aja itu udah ada kok sampai yang 30 jutaan atau 20 jutaan bahkan gitu ya. Tapi kalau ada yang seperti Omobi, ini bisa berbeda cerita karena ini adalah barang yang original, catnya keren, dan memang spesial untuk versi yang 3000 cc dengan kondisi yang sehat. Overall, mengenai Toyota Crown generasi ke-8 merupakan pilihan yang tepat apabila Anda seorang bapak-bapak atau kakek-kakek yang membutuhkan mobil yang sangat amat nyaman dengan fitur yang komplit. Karena ini perawatannya tidak terlalu susah, karena ini adalah merek Jepang yang bernama Toyota. Namun apabila Anda seorang om-om ingin mobil yang nyaman, ini juga sangat amat pas sekali. Karena mobil ini juga tidak terlalu mahal, kecuali Crown kami. Ini orang mau nawar berapa juga tidak kami kasih. Namun apabila Anda ingin akselerasi yang kencang, kami agak tidak menyarankan yang 2000 cc. Lebih baik langsung yang 3000 cc saja. Jangan peduli konsumsi BBM. Tapi yang 2JZ ini sebenarnya tidak terlalu kencang juga. Bodinya berat ini mobil. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum beriku dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga itu Instagramnya Aspros Auto, mamang-mamang itu. Terima kasih telah menonton.